Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Jatmaja dari kelas 1B Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis terhadap sejarah, fungsi dan juga kedudukan dari bahasa Indonesia. Untuk yang materi pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia sekaligus menjadi bahasa persatuan dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan satu hari setelah kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ikrar untuk menjunjung tinggi bahasa dan persatuan bahasa Indonesia sesungguhnya merupakan janji yang sudah diikrarkan sejak tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada Sumpah Pemuda, dan pada peristiwa itu meluncurkan rasa nasionalisme para pejuang bangsa Indonesia untuk bersatu pada mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk perkembangan ejaan bahasa Indonesia sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen, merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophusen yang dibantu dengan oleh Nawawi Sultan Mamur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Untuk yang kedua adalah ejaan Republik yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947, menggantikan ejaan sebelumnya yaitu ejaan Van Ophusen. Yang ketiga adalah ejaan Melindo, singkatan dari Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Perkembangan politik yang kurang baik selama tahun-tahun berikutnya menjadikan ejaan ini urung untuk digunakan. Lalu ejaan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pada pemakaiannya pada 16 Agustus 1972 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia dibakukan. Lalu untuk materi yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejak diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca yang mendasari bahasa Indonesia, sehingga tidak ada persaingan bahasa daerah demi pencapaian kedudukan sebagai bahasa nasional. Yang terakhir adalah fungsi bahasa Indonesia. Saya mengelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, dan yang kedua mewujudkan seni atau sastra, yang ketiga mempelajari bahasa-bahasa kuno, yang ketiga adalah mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua, fungsi bahasa berdasarkan tujuan penggunaan. Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi praktis, fungsi kedua sebagai fungsi kultural, fungsi ketiga fungsi artistik, fungsi keempat fungsi edukatif, dan yang terakhir adalah fungsi politis. Sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau maupun perbuatan. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.